Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, pernahkah engkau merasa hidup ini melelahkan? Pagi-pagi engkau bergegas, mengejar waktu, mengejar pekerjaan, mengejar penghasilan, mengejar pengakuan. Lalu malam datang, tubuh lelah, hati kosong. Engkau merasa sudah berusaha keras, tapi dunia seakan selalu berlari lebih cepat. Bukankah terkadang kita bertanya dalam hati, sampai kapan aku harus seperti ini? Sampai kapan aku harus terus berlari? Kita kira kebahagiaan akan datang jika kita mendapat apa yang kita kejar. Tapi nyatanya, ketika apa yang kita harapkan datang, hati kita hanya bahagia sebentar, lalu kembali resah. Seperti seseorang yang minum air laut, semakin banyak ia minum, semakin haus ia rasakan. Bayangkan seandainya kita tidak perlu lagi berlari begitu keras. Bayangkan jika justru dunia yang berlari mengejar kita. Bayangkan rezeki mendatangimu dari arah yang tak pernah kau sangka. Ketenangan datang sebelum masalah selesai, dan keberkahan hadir bahkan sebelum hasilnya tiba. Perjalanan kita hari ini bukanlah perjalanan biasa. Ini adalah perjalanan untuk mengubah cara kita memandang hidup. Kita akan belajar bagaimana caranya berhenti menjadi hamba dunia dan menjadikan dunia yang bekerja untuk kita. Rahasia terbesar agar dunia mengejarmu bukanlah bekerja tanpa henti, bukan pula sekedar mengandalkan strategi dan perencanaan. Rahasia itu ada dalam kalam Allah yang suci. Dengarkan baik-baik firman Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak ia sangka-sangka. Betapa lembut namun tegas janji ini. Kuncinya bukan pada berapa banyak yang kita kejar, tetapi pada seberapa dalam takwa kita. Takwa bukan sekedar takut, melainkan kesadaran hati yang membuat kita selalu menghadirkan Allah dalam setiap keputusan, setiap ucapan, setiap langkah. Ketika kita menumbuhkan takwa, pintu-pintu yang sebelumnya tertutup mulai terbuka. Masalah yang tampak mustahil menemukan jalan keluar. Rezeki datang dari arah yang tidak kita duga. Dunia yang tadinya terasa mengejar kita, tiba-tiba berubah menjadi sesuatu yang mendatangi kita dengan izin Allah. Namun, untuk menumbuhkan takwa, kita harus berani menoleh ke dalam diri. Kadang kita terlalu sibuk mengatur rencana, mencari jalan keluar dengan kekuatan kita sendiri, sampai lupa untuk bertanya pada diri sendiri, apa yang sebenarnya aku kejar? Apakah semua ini membuatku lebih dekat dengan Allah atau justru menjauhkan aku darinya? Disinilah kita perlu jeda, berhenti sejenak, bukan untuk menyerah, tetapi untuk mendengar suara hati yang selama ini tenggelam dalam kebisingan dunia. Suara hati itu berkata lirih, kembalilah. Kembali kepada Allah bukan berarti berhenti bekerja atau meninggalkan dunia. Kembali berarti meluruskan arah. Dunia tetap kita hadapi, tetapi hati kita tidak lagi bergantung padanya. Kita tidak lagi dikuasai rasa cemas yang berlebihan, tidak lagi diperbudak oleh rasa takut kehilangan. Ketika hati mulai menemukan jalan pulang, kita akan merasakan kelegaan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Air mata mungkin jatuh tanpa sebab yang jelas. Itu adalah tanda bahwa hati sedang dibersihkan. Bayangkan suatu pagi yang berbeda. Engkau bangun dan udara terasa lebih ringan. Matahari menyapa lembut dan senyum kecil terbit di wajahmu bahkan sebelum engkau menyentuh ponsel. Engkau merasakan ketenangan yang dulu jarang engkau rasakan. Hari itu masalahmu belum tentu hilang. Tugas-tugasmu belum tentu selesai. Namun hatimu berubah, engkau merasa lebih siap menghadapinya. Engkau sadar segala sesuatu ada dalam genggaman Allah, dan yang perlu engkau lakukan hanyalah berusaha sebaik mungkin sambil menjaga hati tetap tenang. Ketika hati sudah lurus, dunia pun akan mulai berubah. Orang-orang di sekitarmu merasakan ketulusanmu. Mereka mulai mendukungmu tanpa kamu minta.
Rezeki datang dari jalan yang tidak kamu rencanakan. Dunia tidak lagi menjadi beban yang kamu pikul, tetapi menjadi kendaraan yang membawamu semakin dekat kepada Allah. Malam hari ketika semua kembali sunyi, kamu duduk sendiri. Tidak ada musik, tidak ada kebisingan, hanya dirimu dan hatimu. Kamu menarik napas perlahan, merasakan ketenangan yang dulu jarang kamu rasakan. Kamu mulai menyadari, kebahagiaan yang kamu cari selama ini bukan pada apa yang kamu miliki, tetapi pada siapa yang selalu bersamamu. Kamu mulai mengerti, ketenangan bukan datang setelah semua masalah selesai, tetapi datang ketika kamu menyerahkan segala masalahmu kepada Allah. Dan pada saat itu, engkau sadar, perjalanan ini baru saja dimulai. Perjalanan menata hati dimulai dari sesuatu yang kecil namun menentukan segalanya. Niat. Niat adalah akar dari seluruh amal. Jika akar itu baik, maka pohon kehidupan kita akan tumbuh subur. Jika akar itu kotor, maka pohon itu akan layu, walau dari luar tampak hijau. Duduklah sejenak. Pejamkan matamu. Ucapkan perlahan di dalam hati, "Ya Allah, aku ingin Engkau ridha. Aku ingin hidupku bersih dari kesombongan, dari cinta dunia yang berlebihan. Aku ingin menjadikanmu tujuan, bukan sekedar lisan yang memujimu, tetapi hati yang sungguh-sungguh menghadap kepadamu." Kalimat sederhana itu bila diulang-ulang akan menjadi doa yang menghidupkan hati. Ia akan menjadi akar dari semua langkarmu. Banyak dari kita yang berbuat baik, tetapi tidak sadar bahwa di balik kebaikan itu ada harapan dunia. Kita sholat, tetapi hati kita memikirkan keuntungan. Kita bersedekah, tetapi berharap dilihat orang. Kita menolong, tetapi ingin dipuji. Ketakwaan tumbuh ketika kita belajar memurnikan tujuan. Kita mulai berkata pada diri sendiri, "Aku bekerja bukan hanya untuk gajiku, tetapi agar nafkahku halal dan membawa berkah. Aku menolong bukan agar orang berterima kasih, tetapi agar Allah ridha. Aku sabar bukan karena aku lemah, tetapi karena aku percaya Allah melihat." Saat hati mulai jernih, beban terasa ringan. Kita tidak lagi mudah kecewa ketika manusia tidak menghargai. Kita tidak lagi terlalu senang ketika dunia memuji. Karena kita tahu, yang paling penting adalah pandangan Allah, bukan pandangan manusia. Ketakwaan hanya bisa bertahan jika hubungan kita dengan Allah terjaga. Mulailah dari hal yang paling mendasar. Sholat bukan sekedar kewajiban, tetapi pertemuan dengan Sang Kekasih. Hadirkan hati ketika berdiri. Rasakan setiap bacaan. Biarkan sujudmu menjadi tempatmu meletakkan semua beban. Bangunlah di sepertiga malam, walau hanya sebentar. Angkat tanganmu, ucapkan segala keluh kesahmu. Biarkan air mata menjadi saksi kerinduanmu kepadanya. Disitulah hati mulai lembut, dan disitulah pintu-pintu pertolongan mulai terbuka. Takwa adalah kesadaran yang membuat kita selalu ingat bahwa Allah melihat kita. Dan saat kesadaran itu menjadi kebiasaan, dunia akan terasa lebih ringan. Kita tidak lagi panik ketika gagal, tidak lagi sombong ketika berhasil. Dalam perjalanan ini akan ada saatnya kita diuji. Ada doa yang tidak langsung terkabul, ada usaha yang terasa berat, ada pintu yang masih tertutup. Namun disitulah ketakwaan diuji. Sabar bukan berarti diam tanpa usaha, tetapi terus berusaha sambil percaya bahwa Allah punya waktu terbaik. Syukur bukan hanya diucapkan ketika kita mendapat nikmat besar, tetapi juga ketika kita diberi hal kecil. Bahkan ketika kita diberi ujian yang menyadarkan kita. Orang yang sabar dan bersyukur akan menemukan keajaiban. Hatinya tetap tenang, bahkan ketika dunia di sekitarnya berguncang. Dan itulah saat dunia mulai tunduk, bukan karena ia kuat,
tetapi karena Allah menolongnya. Semakin hari, hati kita semakin peka. Kita mulai bisa merasakan kapan niat kita miring dan segera meluruskannya. Kita mulai bisa merasakan kapan kita terlalu cinta dunia dan segera menahan diri. Kita mulai menikmati momen-momen hening, karena disitulah kita merasa dekat dengan Allah. Kita mulai melihat dunia bukan dengan mata yang serakah, tetapi dengan mata yang bersyukur. Dunia mulai datang mendekat, rezeki menjadi lebih berkah, hati menjadi lebih lapang, dan masalah menjadi guru yang mendewasakan. Dan kita pun mulai mengerti, inilah awal hidup yang sebenarnya. Ketika hati mulai terbiasa mengingat Allah, ada sesuatu yang berubah pelan-pelan dalam hidupmu. Hal-hal kecil yang dulu terasa biasa, kini mulai terasa bermakna. Senyum seseorang di jalan membuatmu bersyukur. Pagi yang tenang terasa seperti hadiah. Bahkan kesulitan kecil yang dulu membuatmu marah, kini menjadi pengingat yang membuatmu mendekat kepadanya. Ini adalah tanda pertama bahwa dunia mulai melunak. Dunia yang dulu terasa keras dan menekan, kini seolah lebih bersahabat. Masalah masih ada, tetapi cara hatimu menghadapinya berbeda. Kamu tidak lagi mudah panik. Kamu belajar berkata pada dirimu, Allah pasti menolong. Aku hanya perlu sabar dan terus melangkah. Dan tiba-tiba, solusi datang dari arah yang tak terduga. Rezeki kecil mulai datang tepat pada waktunya. Pertolongan muncul di saat paling diperlukan. Kamu mulai menyadari ini bukan kebetulan. Ini adalah bukti janji Allah mulai bekerja. Semakin kamu luruskan niat, semakin kamu jaga hatimu, dunia akan semakin datang mendekat. Pintu-pintu kebaikan terbuka satu persatu. Orang-orang yang dulu sulit kamu ajak bekerja sama, kini mulai mendukungmu. Kesempatan yang dulu jauh tiba-tiba hadir di hadapanmu. Dan yang paling indah, kamu tidak lagi merasa takut kehilangan. Karena kamu tahu, dunia yang datang kepadamu bukan karena kepintaranmu semata, tetapi karena Allah yang menggerakkannya. Dan Allah yang memberi adalah Allah yang mampu menjaga. Hidupmu mulai lebih tenang. Kamu tidak lagi sibuk membandingkan hidupmu dengan hidup orang lain. Kamu sibuk memperbaiki hatimu, sibuk bersyukur, sibuk memberi manfaat. Dan tanpa kamu sadari, dunia semakin mengejarmu. Perubahan itu tidak hanya terlihat dari luar, tetapi juga terasa di dalam. Hatimu yang dulu sempit, kini terasa luas. Kamu lebih mudah memaafkan, lebih mudah tersenyum, lebih mudah berkata tidak apa-apa, bahkan ketika ada yang menyakiti. Kamu mulai mengerti bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidupmu adalah bagian dari rencana besar. Kegagalan bukan akhir, melainkan pelajaran. Kehilangan bukan hukuman, melainkan cara Allah menyiapkan sesuatu yang lebih baik. Dan saat hatimu lapang, dunia terasa lebih ringan. Kamu menikmati perjalanan, bukan hanya menunggu hasil. Kamu menemukan kebahagiaan, bahkan di tengah ujian. Kemudian kamu mulai melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Rezeki datang pada waktu yang paling tepat, bukan lebih cepat, bukan lebih lambat. Masalah yang rumit menemukan penyelesaian yang bahkan tidak terpikirkan sebelumnya. Kadang pertolongan itu datang lewat orang yang sama sekali tidak kamu duga. Kadang ia datang lewat jalan yang awalnya tampak sulit. Tapi ketika kamu melewatinya, kamu sadar, itu adalah jalan terbaik yang Allah pilihkan untukmu. Dan disitulah kamu semakin yakin, semakin mantap melangkah, semakin percaya bahwa jika hatimu terus terhubung dengannya, dunia akan terus mendatangimu dengan cara yang paling indah. Di malam hari, kamu duduk sendirian, hening. Tidak ada suara selain detak jantungmu sendiri. Kamu mengingat semua yang telah terjadi dalam hidupmu. Luka, tawa, jatuh, bangun. Dan entah mengapa, kali ini kamu bisa tersenyum.
Kamu bisa berkata dalam hati, ternyata semua ini tidak sia-sia. Semua ini membawaku sampai di titik ini. Air mata jatuh bukan karena sedih, tetapi karena syukur. Kamu mulai sadar, dunia mengejarmu bukan agar kamu lupa diri, tetapi agar kamu semakin dekat kepada Allah. Dan inilah saat yang paling indah, ketika hatimu benar-benar merasakan ketentraman yang tak bisa dibeli oleh apapun. Ketika dunia mulai datang menghampiri, ujian tidak berhenti. Justru di saat itulah ujian bisa menjadi lebih berat, karena ia datang dengan wajah yang lebih halus. Jika sebelumnya kita diuji dengan kekurangan, kini kita diuji dengan kelapangan. Jika dulu kita diuji dengan kehilangan, kini kita diuji dengan kepemilikan. Dan disinilah banyak orang tergelincir. Mereka yang dulu berdoa dengan air mata, kini mulai lupa sujudnya. Mereka yang dulu sabar dalam kesempitan, kini mulai lupa diri dalam kelapangan. Dunia yang seharusnya menjadi hamba, tiba-tiba menjadi tuan. Maka kita harus berhati-hati. Kelapangan bukan tanda kita boleh lengah. Kelapangan adalah tanda Allah mempercayakan sesuatu pada kita. Dan setiap titipan akan dimintai pertanggungjawaban. Untuk menjaga hati, kita harus melatih diri agar tidak tertipu oleh gemerlap dunia. Mulailah dengan memperbanyak syukur. Syukur yang tidak hanya diucapkan di bibir, tetapi diwujudkan dalam sikap. Ketika rezeki datang, bertanyalah pada diri, bagaimana aku bisa menjadikannya jalan kebaikan? Ketika nama kita mulai dikenal, bertanyalah, bagaimana aku bisa menjadikannya sarana dakwah, bukan kesombongan. Kesadaran ini membuat kita tetap rendah hati. Kita tahu bahwa semua yang datang bukan karena kita istimewa, tetapi karena Allah yang memberi. Dan Dia bisa mengambilnya kapan saja. Kerendahan hati adalah pelindung dari kesombongan. Kita bisa menjaganya dengan terus mengingat bahwa kita hanyalah hamba. Kita bisa jatuh kapan saja jika Allah tidak menolong. Kita bisa hilang arah jika Allah tidak menuntun. Latihlah diri untuk terus melihat orang lain dengan pandangan kasih, bukan meremehkan. Saat melihat seseorang yang sedang jatuh, ingatlah bahwa kita pun pernah berada di titik lemah. Saat melihat seseorang yang masih bergelut dalam dosa, ingatlah bahwa kita pun pernah berjuang keluar dari kegelapan. Kerendahan hati membuat kita tetap lembut. Dan hati yang lembut adalah hati yang terus bisa menerima petunjuk. Banyak orang yang semangat ibadahnya hanya di masa sulit. Begitu kesulitan itu pergi, ibadah pun ikut hilang. Kita harus belajar menjaga ibadah, bahkan ketika hidup terasa mudah. Jadikan sholat sebagai titik temu yang tidak bisa ditawar. Jadikan tilawah sebagai pelipur hati yang tak boleh ditinggalkan. Jadikan doa malam sebagai momen pribadi antara kita dan Allah, walau hanya sebentar. Karena dunia bisa saja mengejarmu. Tetapi jika ibadahmu hilang, ketenangan itu pun akan hilang. Maka ibadah adalah jangkar yang menjaga kapal hati agar tidak hanyut. Dan ketika semuanya terjaga, niatmu, syukurmu, ibadahmu, kamu akan mulai merasakan manisnya hidup yang diberkahi. Bukan hanya karena rezekimu banyak, tetapi karena rezekimu terasa cukup. Bukan hanya karena waktumu panjang, tetapi karena waktumu terasa berkah. Kamu bisa duduk bersama keluargamu tanpa beban. Kamu bisa menikmati makanan sederhana dengan hati yang tenang. Kamu bisa melihat masa depan tanpa rasa takut yang berlebihan, karena kamu tahu Allah ada di sisimu. Dan di titik ini, kamu mulai menyadari bahwa dunia yang mengejarmu bukan lagi menjadi beban. Ia menjadi ladang, ia menjadi sarana. Ia menjadi kendaraan untuk semakin dekat kepada Allah. Ketika hati sudah dijaga, ketika kesadaran sudah tertanam, ada sesuatu yang memancar dari dalam dirimu. Ketenanganmu terasa oleh orang lain, senyummu menenangkan, ucapanmu menyejukkan. Bahkan tanpa berkata banyak, kehadiranmu membuat orang merasa lebih baik.
Itulah cahaya hati. Cahaya itu datang bukan dari kepintaran, bukan dari kekayaan, tetapi dari kedekatanmu dengan Allah. Dan cahaya itu akan menarik kebaikan, menarik rezeki, menarik orang-orang baik untuk mendekat kepadamu. Dunia mengejarmu bukan lagi hanya dalam bentuk materi, tetapi dalam bentuk kebaikan-kebaikan yang datang menghampiri. Kamu mulai melihat, kata-katamu mulai didengar, nasihatmu mulai diikuti. Orang-orang yang dulunya jauh dari kebaikan mulai bertanya padamu. Mereka melihat cara kamu hidup, cara kamu menghadapi masalah, cara kamu tersenyum di tengah cobaan, dan mereka terinspirasi. Dan kamu sadar, ini bukan tentangmu, ini bukan tentang siapa dirimu, ini tentang Allah yang menjadikanmu perantara cahaya. Maka kamu semakin berhati-hati. Kamu tidak ingin kesombongan menghapus keberkahan ini. Kamu tidak ingin pujian membuatmu lupa diri. Kamu terus meluruskan niat. Ya Allah, jadikan aku hanya perantara kebaikan. Jangan jadikan aku terjebak dalam pujian manusia. Jangan biarkan hatiku merasa memiliki, karena semua ini milikmu. Ketika dunia mengejarmu, itu berarti kamu memiliki lebih banyak peluang. Dan peluang itu adalah amanah. Kamu mulai memberi lebih banyak, bukan hanya harta, tetapi waktu, perhatian, doa. Kamu membantu yang lemah tanpa pamrih. Kamu mendukung yang berjuang dengan tulus. Kamu mendoakan orang lain, bahkan ketika mereka tidak tahu. Dan kamu merasakan sesuatu yang luar biasa. Setiap kali kamu memberi, hatimu tidak merasa berkurang. Justru kamu merasa lebih kaya. Setiap kali kamu membantu orang lain, masalahmu terasa lebih ringan. Setiap kali kamu mendamaikan dua orang, hatimu semakin damai. Inilah rahasia yang jarang disadari. Ketika kamu menjadi sebab kebaikan, dunia akan semakin mendatangimu. Kamu mulai menjadi sosok yang membawa kedamaian dimanapun kamu berada. Ketika ada perselisihan, kamu hadir sebagai penenang. Ketika ada kegelapan, kamu hadir sebagai pelita. Ketika ada kebingungan, kamu hadir membawa arah. Dan itu semua bukan karena kamu lebih hebat, tetapi karena Allah menggerakkanmu untuk menjadi sebab. Kamu mulai melihat bahwa dunia mengejarmu bukan hanya untuk membuatmu bahagia, tetapi untuk menjadikanmu jembatan kebahagiaan bagi orang lain. Di malam yang tenang, kamu duduk merenung. Kamu mengingat hari-hari di masa lalu saat kamu berlari mengejar dunia, saat kamu merasa kosong, saat kamu kehilangan arah. Kini kamu berada di tempat yang berbeda. Dunia yang dulu kamu kejar, kini datang kepadamu. Air mata kembali jatuh, namun kali ini bukan karena sedih, melainkan rasa syukur yang tak bisa ditahan. Kamu berbisik dalam hati, "Ya Allah, Engkau telah mengubah hidupku. Engkau membuatku menemukan makna. Jadikan aku selalu rendah hati. Jadikan aku terus bermanfaat. Jangan biarkan aku kembali mengejar dunia, tetapi biarlah dunia datang kepadaku sebagai sarana untuk semakin dekat kepadamu." Dan malam itu terasa sangat indah. Hati terasa penuh, jiwa terasa damai. Di saat dunia sudah datang menghampiri, godaan seringkali hadir dengan cara yang lebih halus. Bukan lagi godaan untuk putus asa, tetapi godaan untuk lupa diri. Bukan lagi rasa takut kehilangan, tetapi rasa terlalu percaya diri. Saat rizki lancar, kita bisa lupa berdoa. Saat urusan mudah, kita bisa lupa bersujud. Saat nama harum, kita bisa lupa siapa yang membuat nama itu harum. Dan disitulah bahaya terbesar mengintai. Ketika hati mulai merasa, ini semua karena aku. Maka kita perlu sadar, kita perlu menjaga hati agar tidak kembali mencintai dunia melebihi cintanya pada Allah. Hati yang selamat adalah hati yang seimbang antara takut dan harap.
Takut bukan berarti pesimis, tetapi sadar bahwa setiap nikmat bisa diambil kapan saja. Harap bukan berarti lalai, tetapi percaya bahwa Allah akan terus menolong selama kita dekat kepadanya. Kita perlu mengingat kematian agar kita tidak terlena oleh kehidupan. Kita perlu mengingat akhirat agar kita tidak tenggelam dalam dunia. Kita perlu terus bertanya pada diri sendiri, apakah hatiku masih bergantung pada Allah, ataukah ia mulai bergantung pada harta, pada pujian, pada manusia? Pertanyaan-pertanyaan itu menjaga kita agar tetap sadar. Kesombongan adalah penyakit yang bisa merusak semua kebaikan. Ia bisa hadir dalam bentuk yang sangat halus, merasa lebih baik dari orang lain, merasa lebih layak mendapatkan kebaikan, merasa diri paling benar. Cara terbaik untuk melawannya adalah dengan terus mengingat asal kita. Kita diciptakan dari tanah. Kita pernah tidak memiliki apa-apa. Semua yang ada sekarang hanyalah titipan. Kita juga bisa melawannya dengan memperbanyak sujud, karena sujud adalah puncak kerendahan hati. Saat dahi kita menyentuh tanah, semua kesombongan luruh bersama debu. Ketika hidup sudah mudah, kadang kita menunda amal. Kita berkata, nanti saja sedekahnya, toh aku masih punya waktu, padahal waktu bisa habis kapan saja. Maka penting untuk tetap konsisten, tetap memberi, tetap menolong, tetap mendoakan. Jangan sampai dunia yang mengejar kita membuat kita berhenti berlari menuju Allah. Jadikan setiap nikmat sebagai pengingat, bukan pengalih. Konsistensi kecil yang dijaga setiap hari akan menjadi pagar yang melindungi kita dari kelalaian besar. Dan pada akhirnya, yang paling kita harapkan bukan sekedar dunia mengejar kita, tetapi hati kita tetap teguh sampai akhir. Karena dunia bisa datang dan pergi, tetapi yang abadi adalah bagaimana kita kembali kepada Allah. Di dalam keheningan, kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Ya Allah, jangan biarkan aku tergelincir ketika aku sudah dekat denganmu. Jangan biarkan aku lupa saat Engkau memberi. Jadikan aku hamba yang tetap bersyukur dalam kelapangan, tetap sabar dalam kesulitan, tetap istiqomah sampai ajal menjemput. Dan doa itu menjadi pegangan yang menjaga hati tetap hidup, bahkan di puncak keberhasilan. Kini kita menoleh ke belakang, perjalanan yang dimulai dengan kegelisahan, kini berakhir dengan ketenangan. Dulu kita merasa dunia terlalu jauh, terlalu berat untuk dikejar. Kita berlari, terengah-engah, tetapi tidak pernah merasa cukup. Namun sedikit demi sedikit kita belajar, kita menata niat, kita membersihkan hati, kita mendekat kepada Allah, dan tiba-tiba dunia yang dulu terasa lari menjauh, kini datang mendekat. Rezeki hadir dengan cara yang tak disangka. Hati menjadi lapang, hidup menjadi lebih ringan. Dan kita sadar, semua ini bukan kebetulan, ini adalah janji Allah yang benar. Perjalanan ini telah mengajarkan kita sesuatu yang sangat penting. Dunia hanyalah cermin dari hati kita. Jika hati kita sibuk mengejar dunia, dunia akan lari menjauh. Tetapi jika hati kita sibuk mengejar Allah, dunia akan datang mendekat. Hati yang hidup adalah hati yang penuh dengan zikir, penuh dengan rasa syukur, penuh dengan keyakinan. Hati yang hidup tidak mudah goyah, karena ia selalu memiliki tempat kembali, sujudnya, doanya, dan robnya. Dan saat hati itu benar-benar hidup, kebahagiaan tidak lagi tergantung pada berapa banyak yang kita miliki, tetapi pada seberapa dekat kita dengan Sang Pencipta. Dunia yang mengejar kita bukan hanya tentang rezeki atau kemudahan, tetapi tentang peluang untuk berbuat kebaikan. Kini setelah kita merasakannya, kita memiliki tanggung jawab untuk menjadi cahaya bagi orang lain. Mulailah dengan yang paling dekat, keluarga, teman, tetangga. Jadilah teladan dengan akhlakmu, dengan ketenanganmu, dengan kesabaranmu.
Biarkan orang lain melihat bahwa hidup yang dekat dengan Allah adalah hidup yang paling damai. Dan ketika satu hati berubah karena kita akan merasakan kebahagiaan yang lebih besar daripada apapun yang dunia bisa berikan. Di penghujung perjalanan ini, mari kita berdoa. Ya Allah, Engkaulah tujuan kami, Engkaulah yang kami cari, Engkaulah tempat kami kembali. Jadikan hati kami lembut, jadikan langkah kami lurus, jadikan hidup kami penuh berkah. Datangkan dunia kepada kami sebagai hamba, bukan sebagai tuan. Jadikan ia sarana untuk mendekat kepadamu, bukan sebab kami lalai darimu. Teguhkan kami sampai akhir hayat, wafatkan kami dalam keadaan tersenyum, ridho padamu, dan Engkau ridho kepada kami. Doa itu kita bisikkan dengan hati yang tulus, dengan air mata yang jatuh, dengan keyakinan penuh bahwa Allah mendengar. Dan akhirnya, kita sampai di ujung perjalanan ini. Kita telah belajar bahwa rahasia agar dunia mengejarmu bukan terletak pada seberapa keras kamu berlari mengejarnya, tetapi pada seberapa dalam kamu mendekat kepada Allah. Maka mari kita terus saling mengingatkan, terus memperbaiki diri, terus melangkah bersama di jalan yang penuh cahaya ini. Saya ingin mendengar kisahmu, perjalananmu, pelajaran yang kamu dapatkan. Tulis di kolom komentar apa yang paling menyentuh hatimu dari rangkaian ini.